Bapak Pas, saat ini jumpa bersama saya, Suara Indonesia, dalam program Jelajah Desa. Nah, menurut Bapak Pas, kali ini Bapak Pas sedang berada di Balai Desa Randurutu, tepatnya di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, ngomong-ngomong tentang desa Randurutu ini, desa ini memiliki segudang potensi yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, desa ini juga kerap kali mendapat penghargaan. Yang penghargaan yang paling bergengsi yaitu mendapat penghargaan dari Bapak Kementerian Desa, yaitu Bapak Haji Halim Iskandar. Biar kita penasaran lagi apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh desa Randurutu. Kebetulan di samping saya sudah hadir 4 orang narasumber hebat. Pertama yaitu ada Bapak Kepala Desa Randurutu, yaitu Bapak Muhammad Fuad. Selamat malam Bapak. Selanjutnya di samping beliau ada Ketua BPD yaitu Bapak Sulito. Selamat malam. Lalu kemudian ada Bapak Suhardi sebagai Wakil Ketua Pemuda Pengelola Desa. Selamat malam. Dan yang terakhir yang paling ganteng sendiri yaitu Bapak Carik Sekdes Randurutu, Bapak Sifat. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Biar kita pegang, kita tepuk tangan semuanya pemirsa. Bapak. Oke, langsung saja kita masuk di segmen pertama. Di segmen pertama ini kita akan mengulik lebih dalam tentang desa Randurutu. Saya akan bertanya pertama kali yaitu kepada Bapak Indi atau Bapak Kepala Desa Randurutu, Bapak Muhammad Fuad. Mohon izin Bapak. Iya, Jadi ini saya penasaran ini Pak. Kalau boleh tahu visi dan misi yang paling penting itu apa Pak? Kira kita mengenai sebagai kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Kepala Desa Muhammad Fuad dari Desa Randurutu. Jadi di sini dulu saya menjabat ini masih 2 tahun. Dulu visi saya sebelum menjabat Kepala Desa Randurutu, pertama ingin menunjukkan desa Randurutu untuk di sini seperti mengolah manajemen untuk di situ. Jadi sekarang pertama untuk tahun pertama itu sudah saya buat desa digital. Terus di tahun kedua ini kami fokus di peningkatan ekonomi kreatif, masuk di UMKM yang nanti dan di sini ada orang sampah di desa. Barusan sudah disampaikan oleh beliau terkait visi misi itu ada pertama tentang pengembangan penertiban, terus kedua yakni tentang peningkatan UMKM yang ada di sini, bagaimana mereka bisa mendapatkan cuan dan bisa promosi tersebut kemana saja. Dan yang menarik lagi di sini yang menjadi fokus dari visi misi beliau yaitu tentang pengelolaan sampah, di mana visi misi yang satu ini beliau mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Pasuruan, yaitu Pemkab Pasuruan, sebagai satu-satunya desa yang zero waste di Kabupaten Pasuruan. Betul nggak Pak? Tepuk tangan untuk desa Randurutu. Nah,
Bisa diceritakan Pak, apa yang latar belakangi panjenengan dan Pemdes Tanjung untuk mewujudkan desa zero sosial? Ini dari dulu sebelum saya menjadi Pemdes, kami melakukan di dusun. Jadi dari tahun 2017 kita kembali untuk olah sampah. Jadi kita mencoba hal dari kecil ini, karena dulu itu lingkungan kita sangat kotor sekali. Tapi berangkat dari situlah kami bergerak dengan teman-teman ini untuk meningkatkan desa itu dari lingkungan. Kata-kata bangsa itu ada kepentingan, ada hawa, kebersihan ada sekali. Nah, Isa memang tunjukkan dua boleh berusaha. Dari situ kami bergerak teman-teman bersama sekali lah. Nah, kemarin saya mendapati Pak Desa tahun 2024 ini kami dapat mendapatkan dari Pak Desa Bupati termasuk desa zero waste. Zero waste itu tidak membuang sampah ke titik, tapi sampah kami dari warga kita kelola sendiri untuk menjadi habitat. Terima kasih. Belum, tadi ada yang menarik dengan apa yang disampaikan beliau. Karena kalau lihat kita pantau beliau, kita senang beliau, kita pandang beliau, ternyata beliau fase itu berdakwah. Penampilannya tidak tidak bisa dibayangkan stylish, uniknya, tapi ternyata beliau jago berdalih. An-nabu fa'budunya, ya kan? Kebersihan itu sebagai dari iman. Inilah yang menjadikan kekuatan beliau bagaimana menunjukkan desa itu yang bersih lingkungan, bersih segala macam, sehingga beliau memiliki sebuah mimpi besar bagaimana mewujudkan desa Rangkup itu yang menjadi desa wisata lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini apa itu desa wisata lingkungan? Di sini di desa itu ada 3 dusun Pak. Ada dusun Babat, dusun Besi, dan dusun Batu. Nah, di sini kami di pemerintah desa dan begitu khususnya di Kecamatan Gempol ada sekitar 15 desa. 15 desa. Di situ kita berlomba-lomba di setiap desa untuk gimana cara meningkatkan inovasi dan produk unggulan yang ada di desa masing-masing. Nah, kami di pemerintah desa dan begitu, kami kemarin dengan jajaran Pak Bupati dan Pak Cari dan jajaran lain, kita fokuskan di desa itu ekonomi itu desa. Kita belajar mengolah dari hal yang paling jelek, yang sudah tidak sampai itu kita jadi produk kami banyak untuk peningkatan di lapangan kerja, di BAT, terus termasuk di lingkungan kita dari desa. Dan harapan kami di depan kita karena wisata itu ada wisata alam, ada wisata buah. Kami wisata alam ini tidak punya desa ini. Nah, dari inilah kami coba untuk menciptakan wisata buah yang termasuk wisata edukasi. Jadi kemarin sampai itu nanti kita akan berkunjung dari anak greenhouse itu kita nanti menciptakan wisata seperti itu. Kalau saya simak apa yang disampaikan barusan, sejauh ini kan sudah dilakukan tentang
sampai mendapatkan penghargaan juridis. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan dinas terkait pada verifikasi kita? Apakah sudah semaksimal itu atau seperti apa? Itu bisa disampaikan. Alhamdulillah, kami dari pemerintah desa itu sudah mendapat support penuh dari DLH Dinas LH dari web Kapasitas itu. Kami sudah mendapatkan lapor kuasa BIPA dari tahun 2019 tanggal 1 tahun 2020 dan 2021 itu sudah mendapatkan kita berbaris. Terus ada support dari dinas daerah bank sampah, tapi itu TPS dan pun sampah sudah disupport. Dan kami dari pemerintah desa itu juga kemarin sudah mencoba dari anggaran desa masih dari pembentukan satu. Tapi biasanya belum coba. Pemimpin itu ya kan ya bisa nanti ada sesuatu yang nanti katakanlah dari dinas daerah atau keseluruhan supaya ini bisa awal di Randu itu ini satu-satunya untuk pembuatan EDF itu. EDF itu kita bisa jual perusahaan untuk menarik apa yang menjadi harapan beliau terhadap dinas terkait dalam hal ini DLH, bahwa beliau mempunyai harapan yang sangat besar. Salah satunya yang perlu kita garisbawahi yaitu memberikan dukungan penuh. Nah, jadi itu Pak ini perlu dapat memberikan tambahan, kalau saya tangkap ya, tambahan bantuan ya, mungkin dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat ini ya, dikasih bagaimana tata cara untuk mengelola sampah lebih baik lagi, teknologinya mungkin dikasih banyak seperti itu Pak ini ya. Terus apa? Yang terpenting itu diregulasi Pak. Regulasi. Karena kami pelaku yang dibawa ini perlu bimbingan. Karena pengelolaan sampah itu unik Pak. Dilusi ruwet, dilusi ruwet. Karena spesifikasi sampah itu kan banyak. Kadang kita kan kurang pemahaman di bawah. Itu ada yang B3 apa, orang isi sampah rumah tangga isinya apa. Kalau kita ngomong sampah rumah tangga Pak, kalau masyarakat, buang bilang betul, itu kadang sulit terima. Makanya kami kan butuh support untuk buang itu. Karena contoh kayak batu Pak, batu baterai, bola, lampu, orang-orang ini itu kan masuk di kita. Kalau masyarakat gak perlu Pak bilang kok dibuat sampah kok dikasih tulis. Nah inilah terhadap regulasi ini yang membuat kita. Makanya harapan kami juga nanti dibantu terkait itu. Terus kita coba membawa sampah ini, pengelolaan ini Pak, ya dari teman-teman lingkungan aktivis lah. Jadi kami saja di desa itu Pak, yang hari itu ada sekitar 8 sampai 10 ton itu sampah yang kita hasilkan. Nah terus kayak di Kecamatan Hingko itu kami punya data ada sekitar paling satu hari 95 ton. Ya, kita kalau membuang TP kami kesulitan. Karena kos terlalu banyak Pak. TPA dibuang di luar betul. Harapan kami kalau bisa kan di wilayah setempat terdekat, atau bisa saja nanti sampah itu harus diselesaikan di wilayah. Nah, kami di wilayah desa ini termasuk bisa seperti kita di wilayah tetangga desa termasuk kelurahan,
itu membuang itu kita. Nah, saat ini iuran harus diubah. Masing-masing banyak kami sudah lakukan. Kalau iuran itu ada 500 orang, sampai 500 orang, tak mampu. Bagaimana masalah minus? Nah, inilah makanya betul-betul regulasinya kemana. Jadi ya kita coba bantu lah orang di desa, apa di dinas, tapi kan belum izin sendiri. Makanya kemarin kami coba berinovasi dengan regulasi SDM, tapi coba kita akan dengan teknologi untuk melaksanakan ini. Alhamdulillah kami di desa juga jadi kami olah sendiri itu berkat juga dari pihak itu. Karena menyelesaikan sampah ini tidak bisa kita sendiri, tidak bisa, kita harus saling berdekat ya, dari dinas, dari pemerintahan, dari PMD, termasuk dari pihak ketiga. Karena kami kemarin jujur alhamdulillah disebutkan dari pimpinan desa kami di oleh mesin itu kami disebutkan dari desa. Berbicara tentang olah sampah memang tidak lepas dari sinergi antara beberapa pihak. Kami sudah menyampaikan bahwa salah satu keberhasilan pemerintah desa itu terkait dengan sampah adalah adanya dukungan dari pihak ketiga yang selama ini memberikan support berupa bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, kalau kita lihat peta geografis desa ini ya, ini kalau kurang lebih 15 perusahaan besar itu ini 15 perusahaan. Berarti kan banyak yang harus memberikan kepedulian terhadap pemerintah desa itu agar apa yang menjadi program Pemdesa itu tetap terus berjalan dan tetap terus bersinergi. Nah, kebetulan di samping beliau sudah hadir ketua BPD yaitu Bapak Sinto. Pak Sinto bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa dukungan yang telah diberikan oleh BPD kepada Pemdesa. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai hari ini BPD tetap memberhak visi dan misi Bapak Kepala Desa. Karena visi dan misi Bapak Kepala Desa sudah tertuang di RPJMS, yang mana visi misi itu kita breakdown yang tahun tadi sudah disampaikan Pak Kades. Tahun pertama desa digital itu kami support dulu. Terus yang tahun kedua UMKM dilanjut dengan pengelolaan sampah, yang mana sampai hari ini tetap eksis Pak. Ya, tetap eksis. Dukungan semua pihak sudah banyak sekali yang mensupport kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah desa lewat lingkungan yang ada, khususnya masalah pengelolaan sampah rumahan. Jadi masalah regulasi yang ada, Kades sudah mensupport, termasuk masalah anggaran-anggaran yang dibutuhkan di Pemdas itu kita masukkan di APBDes kita. Jadi sampai hari ini support itu ada. Terus yang sudah kami berikan ke Pemdas itu di tahun anggaran 2021 itu kita anggarkan mobil pengangkut sampah. Alhamdulillah selain berkas yang sudah mendapat bantuan dari dinas terkait dari DLH, itu desa juga sudah memberikan support berupa mobil pengangkut sampah. Sampai hari ini itu masih bisa difungsikan. Mungkin itu dukungan dari desa sampai hari ini. Terima kasih Pak. Baru saja disampaikan oleh Bapak Suto bahwa
hadir wakil ketua Pempers. Pempers di sini maaf ya, bukan Pempers sponsor, tapi di sini adalah singkatan dari Pemuda Peduli Sampah. Jadi kita akan mengulas bicara mengatasi kemiskinan. Pak Soeharto. Terima kasih. Selama ini kita sudah melakukan kegiatan yaitu mengelola sampah. Alhamdulillah sampai saat ini dengan dukungan dari desa, dari dinas lingkungan hidup, kita masih bisa menjalankan. Akan tetapi di situ masih banyak kendala-kendala yang perlu diperbaiki karena mengelola sampah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi rumit kalau dilakukan, insya Allah masih bisa kita jalani. Sampai saat ini kita bisa mengelola dan memilah dan tidak membuat ketimpangan. Jadi kita sampah dari rumah tangga kita ambil dengan kendaraan berkas dan kendaraan mobil dibawa ke TPS untuk kita kelola, dipilah, sebagian dipilah yang bisa kita jual dibuat daur ulang, dan selanjutnya tidak bisa didaur ulang, nah kita buat TPS. Jadi dimasukkan mesin, kita ada mesin namanya mesin buket, tapi sekarang diubah jadi TPS. TPS kita jual ke perusahaan di wilayah desa. Nah inilah yang bisa kita lakukan sampai saat ini, bisa menjadikan itu zero waste. Nah itu akan tetapi banyak hal yang perlu ditambah support terkait apa yang dikatakan tadi oleh Pak Lurah dan Pak Suito, bahwasanya kita perlu pembinaan dan support terkait kendaraan juga sama. Apa yang dikatakan tadi bahwasanya ada 3 berkas sampai saat ini mulai 2019 sampai saat ini sudah tidak layak pakai, itu sudah 2 kendaraan. Jadi 2 berkas sekarang sudah tidak aktif karena sudah rusak. Karena kalau berkas dipakai untuk muat sampah itu sudah rusak, dan perbaikannya juga berat. Maka dari itu kami dari pengelola Pempers memohon support penuh dari dinas lingkungan, terutama terkait kendaraan dan pembinaan. Karena kita itu dari awal itu orang bodoh, tidak tahu sampah apa itu tidak tahu. Tapi dengan sendirinya kita tahu, tapi dengan ketahuannya itu perlu pembinaan. Kendaraan terutama, karena kendaraan itu 2 tahun 3 tahun dan tidak bisa dipakai. Akhirnya dari museum masih ada museumnya bisa ya, sampai saat ini. Nah makanya yang aktif hanya 2 kendaraan berkas 1 dan mobil dari pemerintah desa 1. Nah, inilah harapan kami ke depan. Saya mohon support penuh terkait itu. Karena kalau tidak ada support itu tidak bisa menjalankan. Alhamdulillah Pak Kades, Pak Indri semangat sekali. Kalau Pak Indri semangat, kami juga lebih semangat lagi untuk mengelola sampah rumah tangga di desa itu. Dan sampai kita melakukan kegiatan itu tidak ada hasilnya. Inilah tekad kami. Kita melakukan meskipun sampah kita kelola, insya Allah kalau kelola dengan baik akan
hasil kok. Itu yang terjadi sampai saat ini. Itu Pak Sobi secara gamblang, secara gentle mengungkapkan suara hatinya bahwa dia berhak penuh kepada dinas terkait dalam hal ini DH. Apa harapan beliau? Pertama adalah dari pembinaan terkait pengelolaan sampah, karena beliau selama ini langsung berkomunikasi dengan masyarakat bawah wilayah. Nah, yang berikutnya apa? Ternyata tidak banyak masyarakat kita yang masih belum mengerti cara penanganan sampah yang baik. Nah, saat ini yang memberikan support bantuan terkait penerapan teknologi adalah dari pihak. Selain itu, Pak Suhadi tadi sudah menyampaikan butuhnya bantuan alat transportasi, di mana ini sangat penting sekali sebab dia menyampaikan beberapa tahun ini ya alat transportasi pengelolaan sampahnya sudah tidak layak digunakan, alias sudah hampir dimuseumkan seperti itu. Oke, dulu kabar pas. Tapi tiga narasumber kita sudah menyampaikan terkait beberapa program visi misi yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa Bapak Muhammad Fuad. Nah, sejauh ini masa beliau terpilih menjadi kepala desa tahun itu, tepatnya di tahun 2023, ada banyak prestasi yang sudah ditoreh dan sudah dideskan untuk desa yang kecil. Saya penasaran apa saja prestasinya, langsung saja yang disampaikan oleh Bapak Carik, yaitu Bapak Syah. Selamat malam Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak desa itu pada saat di tahun 2020 kemarin, bahwasanya yang pertama Pak, saya mengungkap visi misi daripada Pak Desa. Visi misi Pak Kades ini telah dibuka yang namanya desa digital. Desa digital ini satu Pak, kita sudah mempunyai aplikasi, termasuk aplikasi itu dinamakan Kebanggaan. Keinginan daripada Pak Kades yang saya ini satu Pak, mempermudah pelayanan, terutama di pelayanan sehari-hari masyarakat. Pelayanan tersebut bisa di rumah, bisa kemana saja. Ini salah satu visi-misi daripada Pak Kades. Kemudian yang kedua Pak, prestasi kemarin di tahun 2023, prestasi terbaik Sekda Parangdepol terkait masalah administrasi terkait masalah fungsi dan apapun itu. Terus yang ketiga Pak, desa ini salah satunya Sekda Parangdepol lunas pajak bumi dan bangunan. Mungkin prestasi-prestasi itu yang kemarin yang pertama yang dapat zero waste. Inilah Pak yang prestasi-prestasi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kasihan Pak, karena prestasi kita semua prestasi yang diperoleh oleh desa. Terima kasih Pak Syah. Dengan beberapa yang disampaikan beliau, saya sendiri namun pada saat masuk ke ruangan Bapak Kepala Desa sudah melihat beberapa piagam penghargaan untuk pasang pemimpin berjajar mulai dari tingkat lokal, regional, bahkan nasional, ada semua. Nah, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah desa itu tersebut tentu tidak lepas dari support dukungan dari anak-anak muda yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli tanpa itu atau yang disingkat dengan Bupatinya. Nah, sekarang mereka sudah ada di balai desa. Tepuk tangan untuk para pemuda di Bupati. Mereka inilah yang selama ini membawa desa itu menjadi lebih terkenal khususnya di dunia maya, karena mereka betul mempromosikan semua potensi, semua prestasi yang diraih oleh Pemdes Kandung. Nah, dulu terlepas di sekitar ini saya akan minta proses dari Pak narasumber
proses. Terima kasih. Kami punya harapan besar dalam pengelolaan sampah. Kami dari Kesadaran itu berharap agar pemerintah daerah bisa betul-betul support pengelolaan sampah sistem dengan desentralisasi. Karena di sistem desentralisasi itu sebenarnya sampah dapat menjadi daya bagi kawasan masing-masing. Bukan yang selama ini sentralisasi ke TPA. Jadi selama ini kan dari warga masih dibuang ke TPA. Kami berharap ada desentralisasi dulu, bukan sentralisasi dari kawasan. Itu perlu dukungan anggaran dan support bersama di kawasan kelurahan masing-masing. Dan cukup dan memadai untuk menuntaskan pengelolaan sampah. Agar para pihak bisa peran dan berkewajiban di masing-masing. Dan yang kedua, terutama produksi yang berpotensi menghasilkan sampah agar bisa melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya untuk sekedar membutuhkan kewajiban perusahaan memberikan CSR. Biasanya bisa tetapi tidak sampai ke tempat-tempat sasaran, sehingga itu bisa berfungsi, tidak bisa berfungsi. Harapan kami seperti itu. Terus yang ketiga, mohon dukungannya dan dukungannya Pak di desa itu untuk kami akan membuat usaha regulasi. Jadi di situ ada pengelolaan sampah kita buat di regulasi. Semoga bisa segera terwujud. Itu mungkin dari pihak publik. Harapan kami dari BPD selama ini support yang banyak itu dari pihak juga. Terus yang terakhir saya minta dari pemerintah daerah. Nanti dengan regulasi yang ada agar masalah lingkungan ini bisa selesai. Itu support penuh dari pemerintah desa, dari pemerintah daerah agar kegiatan yang sudah berjalan ini bisa semakin baik dan semakin baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Langsung ke Pak Sofi. Terima kasih. Jadi yang berharap pada semua pihak untuk mendukung kegiatan kita di sini, terutama itu semuanya harus bisa mengikuti kegiatan kita di sini, yaitu membuang sampahnya jangan sembarangan. Jadi membuang sampah di tempatnya, tempatnya adalah di bebas. Jadi kami berharap dari semua warga masyarakat itu bisa mendukung penuh dari program Pak Kades, terutama yang pembuangan sampah. Dan dari pihak terkait termohon dukungannya juga terkait semuanya, terutama dukungannya tidak bisa saya bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Simak, terima kasih Pak. Kalau saya sebenarnya sama dengan Pak Kades Pak, tapi yang berbeda satu. Di sini kita selalu bisa melaksanakan kesehatan jiwa, terutama bahwasanya bila kita tetap solid terhadap apa yang kita lakukan termasuk di BPD, belum dikasih reward seperti dahulu Pak. Tentu saja terima kasih. Beri tepuk tangan untuk 4 narasumber hebat kita malam ini. Oke, belum kalau Mas rasa diskusi kita sangat menarik, namun apalah daya waktu harus menjadi berjeda kita berbesar. Ada beberapa catatan poin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan malam ini. Pertama yaitu tadi saya sempat ditunjukkan oleh beliau Pak Kades, Bapak Muhammad Fuad terkait plan wisata edukasi. Beliau sudah ada tadi gambarannya, Bapak sudah membuat rinci ya.
konsep-konsepnya sudah jelas. Nah, itu kalau bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan dengan baik, tentu butuh dukungan dan anggaran yang sangat luar biasa. Nah, anggaran itu pun bisa terlaksana apabila semua komponen yang ada di desa itu maupun pemerintahannya hingga pemerintah daerah bisa mensupport agar apa yang menjadi mimpi besar dari Bapak Ibu Muhammad tersebut bisa terlaksana, bisa terwujudkan. Maka perlunya ya bantuan anggaran dan prasarana. Mungkin bisa direalisasikan. Kurang lebihnya saya mohon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya dong. Di tempat sama pemerintahan desa. Untuk di tempat Ayo soal Kim. Bentar. Latihan dulu.